Alana berdiri di ambang pintu, mengerjapkan kelopak mata berkali-kali saat menatap pemandangan yang ada di hadapannya. Setelahnya, lagi, tangan Alana mencoba mengucek kelopak matanya, memastikan jika dia tidak salah melihat. Siapa tahu saja dia berhalusinasi. Bagaimana tidak? Ini sudah larut malam, tepatnya pukul 1 malam, dan dia yang telah masuk ke dalam alam mimpi terbangun saat suara bel rumah terus berbunyi, mendesaknya untuk membuka pintu. Hingga dia harus merias kilat wajahnya untuk menutupi wajah buruk rupanya. Untung saja dia tidak lupa. Kak Zin? Bekik Alana seakan tak percaya. Oh astaga, untuk apa pemuda ini kemari? Batin Alana bertanya-tanya. Sementara itu, Zain hanya berdiri mematung di tempat, menatap lekat Alana. Hatinya seketika berdesir hebat saat kembali menatap wajah cantik dengan make-up tebal yang selama ini bermain-main di pikirannya. Seakan keresahan yang dirasakannya beberapa hari ini menghilang seketika saat melihat wajah itu lagi. Kak Zain, untuk apa kemari? Tanya Alana sedikit cemas. Apakah ada sesuatu yang penting hingga datang di saat tengah malam seperti ini? Apalagi melihat Zain yang hanya mengenakan pakaian tidur. Buru-buru sekali dia. Kak Zain, mendengar panggilan itu lagi. Jantung Zain seketika berdebar kencang, bergemuruh saat mendengar panggilan itu lagi dari Alana. Dan benar, ternyata bertemu dengan vampir Cina ini bisa membuat kegalauannya selama berhari-hari menguap, menghilang seketika. Kak Zain, panggil Alana lagi saat melihat Zain hanya terus menatapnya dan diam 1000 bahasa. Kak Zain, ulang Alana. Ya ampun, kenapa sih dia? Kak Zain, ada apa? Apa ada hal yang penting? Suara Alana sedikit meninggi, membuat Zain tersentak. Zain tersadar, menyimak pertanyaan Alana. Untuk apa dia kemari? Ya, tentu saja, siapapun akan heran. Pikiran Zain dipangkas cepat mencari jawaban yang tepat. Tidak mungkin dia berkata jika dia sedang gelisah dan terus dibayang-bayangi oleh wajah Alana. Aku, Zain terbata. Aku lapar. Ucapnya dengan cepat. Hanya itu kata yang bisa dia ucapkan. Dan memang benar kan, beberapa hari ini jadwal makannya berantakan karena dia kehilangan selera makan. Hah? Mulut Alana terbuka mendengar pengakuan Zain. Apa dia bilang tadi? Jam segini datang ke rumahnya mengatakan dia lapar. Padahal dia sudah cemas sekali. Ternyata hanya lapar. Kakak belum makan. Bukankah kakak punya banyak pelayan? Papar Alana. Memang itu kenyataannya kan? Sudah, jangan banyak tanya. Anggap saja aku sedang bertamu. Dan kau harus menjamu tamu ini. Ucap Zain santai, lalu menerobos tubuh Alana masuk ke dalam rumah tanpa izin. Alana mendesak kasar. Bertamu katanya? Mana ada orang bertamu di jam segini? Zain melangkah sembari mengedarkan pandangan, melihat tataan rumah Alana. Sederhana, bersih, dan rapi. Sedangkan Alana hanya melangkah pelan di belakangnya. Pemuda ini berbalik menatap Alana. Hei, apa kau tidak menyiapkan sesuatu untuk aku makan? Aku ini tamu. Zain yang katanya sedang bertamu. Alana menggeleng pelan. Tidak ada, Kak. Sebenarnya dia masih bingung dengan keadaan di rumahnya sendiri. Pemuda jutek ini datang ke rumahnya untuk mencari makanan. Ini sangat aneh. Kau tidak punya sesuatu untuk aku makan? Zain sangat ingin makan masakan buatan tangan Alana yang sudah seminggu ini tak pernah lagi menyapa lidahnya. Aku hanya punya mie instan, Kak. Tutur Alana. Mendengar itu, Zain terdiam, sejenak menimbang. Ya, baiklah, mie instan itu saja. Putusnya.
tergelak menggedikkan bahunya. Alana lalu mengayun langkah menuju dapur, menyiapkan makanan untuk pemuda jutek yang katanya sedang bertamu di rumahnya. Zain kini berada di meja makan. Iris matanya sedang fokus pada Alana yang sedang memasak mie instan untuknya. Ah, sial. Inilah momen yang sangat ia rasakan kehilangan selama berhari-hari saat vampir Cina tak ada lagi di rumahnya. Bagaimana Alana berkutat di depan kompor, sedangkan dia yang akan menunggu hasil masakan Alana. Tanpa sadar, sudut bibir Zain tertarik menatap vampir Cina itu lagi memasak untuknya. Setelah beberapa saat, Alana pun menghidangkan satu mangkuk mie instan dengan asap panas mengebul. Sudah jadi, Kak. Zain menatap mangkuk yang berisi mie instan dengan mata berbinar. Air liurnya seakan menetes. Aneh memang, hanya mie instan buatan vampir Cina sudah membuat selera makannya bangkit. Zain mulai menyeruput kuah hangat mie-nya dengan sendok. Rasanya benar, terasa berbeda. Zain mulai menyendok mie-nya, makan dengan lahap. Alana hanya menatap Zain dengan alis berkelut dalam. Pemuda itu makan dengan lahap. Terlihat sangat kelaparan. Padahal, itu hanya mie instan. Hanya beberapa suap, mie di mangkuk Zain sisa setengah. Zain lalu mengangkat pandangannya menatap Alana. Apa kau punya nasi? Aku mau mencampurnya. Tanya Zain. Nasi? Hah? Lagi. Alana tercengang saat Zain bertanya nasi padanya. Nasi? Alana menatap heran Zain, selapar itukah dia? Dari mana saja pemuda ini? Mengabaikan sesaat rasa herannya. Ada, Kak. Ujar Alana, kemudian bergerak menyendok nasi di dalam penanak nasi. Setelah menaruh satu piring nasi di hadapan Zain, Alana kembali duduk menatap Zain makan dengan lahap. Ya ampun, Kak Zain makan banyak sekali. Dari mana sih dia? Kenapa bisa selapar itu? Dia makan udah seperti habis jadi kuli bangunan. Apa mungkin dia ketempelan? Batin Alana dalam hati terus menatap Zain yang menikmati makanannya. Waktu telah menunjukkan dini hari. Zain telah berada di kamarnya setelah sukses membuat Alana bingung setengah mati karena dia berkunjung menjadi tamu dadakan di tengah malam yang larut. Ya, dapat dipastikan jika vampir Cina itu pasti masih terheran-heran dan bertanya-tanya. Otak polos perempuan itu tidak akan menyadari jika dia telah mengaduk-aduk perasaan seseorang. Zain berbaring di ranjang, sembari mengingat kilasan saat tadi dia bertemu dengan Alana untuk yang pertama kalinya lagi, setelah mereka berpisah selama seminggu. Melihat senyuman itu, mendengar suara itu lagi. Zain memegang dadanya yang terasa terus berdebar kencang saat mengingat wajah itu. Mengapa bertemu sesaat dengannya telah membuang semua rasa gelisah dan gundahnya? Perasaan ini adalah sebuah perasaan rindu yang selalu dia rasakan hanya pada satu orang perempuan. Kenapa sekarang ia merasakan pada vampir Cina itu? Lalu, bagaimana kini perasaannya pada perempuan yang telah menghuni hatinya selama bertahun-tahun? Apakah mungkin perempuan yang bertahun-tahun menempati hatinya telah terganti? Apa perempuan yang baru ia kenal beberapa bulan? Tanya Zain dalam hati. Mungkinkah itu?